Coba bayangkan begini. Dalam keseharian, ada banyak keputusan kecil yang kita ambil tanpa benar-benar memikirkannya. Seperti tangan yang tiba-tiba membuka HP saat kita sebenarnya ingin fokus, atau tubuh yang otomatis memilih rebahan ketika ada tugas yang harus diselesaikan. Semua itu terjadi karena otak manusia memang dirancang untuk menghemat energi. Dia selalu mencari cara tercepat untuk membuat kita merasa nyaman. Otak kadang bisa jadi pemalas dalam arti tertentu. Ketika ada dua pilihan, yang satu butuh usaha dan waktu, yang satu bisa memberikan rasa enak secara instan, otak akan langsung cenderung memilih pilihan kedua. Ini terjadi bahkan sebelum kita sempat mempertimbangkan mana yang paling baik. Untuk melihat ini lebih jelas, bayangkan seseorang lapar dan di hadapannya ada buah dan ada cemilan manis. Buah lebih sehat, kita semua tahu itu. Tapi cemilan memberikan sensasi enak dalam hitungan detik. Karena otak lebih suka hasil cepat, tangan kita otomatis menuju cemilan. Bukan karena kita tak peduli kesehatan, tapi karena otak mengutamakan kenyamanan instan. Pola yang sama juga muncul dalam kebiasaan masturbasi. Ini bukan hanya soal keinginan fisik, tapi lebih ke bagaimana otak menilai sesuatu. Saat seseorang merasa bosan, stres, cemas, atau hampa, otak langsung mencari cara tercepat untuk menurunkan ketegangan itu. Dan masturbasi sering muncul sebagai salah satu jalan pintas yang mudah diakses. Tidak butuh persiapan, tidak butuh interaksi dengan siapapun, dan hasilnya langsung terasa. Contoh lain misalnya begini, ketika hari terasa berat, tubuh lelah, pikiran penuh tekanan, biasanya orang akan mencari sesuatu yang cepat membuatnya merasa tenang. Ada yang makan berlebihan, ada yang scroll media sosial terus-menerus, dan ada yang memilih masturbasi. Ketiganya sebenarnya lahir dari sumber yang sama, keinginan otak untuk meredakan rasa tidak nyaman secepat mungkin. Ada momen-momen dalam hidup di mana kita bukan benar-benar memilih, tetapi hanya menjalankan kebiasaan yang sudah otomatis. Dalam konteks masturbasi, banyak orang sebenarnya tidak berniat melakukannya sejak awal. Ini terjadi karena situasinya. Sendirian, tidak ada aktivitas menarik, ada sedikit rasa kosong, dan otak menafsirkan itu sebagai tanda untuk mencari kenyamanan. Maka terjadilah dorongan otomatis itu. Bukan hasil renungan panjang, tapi mekanisme cepat otak yang ingin kita merasa lebih baik walau hanya sebentar. Jika kita melihatnya seperti ini, kebiasaan tersebut bukan semata-mata masalah kontrol diri atau moralitas. Ini lebih tentang bagaimana otak bekerja, bagaimana ia memilih kenyamanan sesegera mungkin, dan bagaimana tubuh sering mengikuti sebelum kesadaran sempat mengarahkan. Di balik semua itu ada pola lama yang sudah berjalan otomatis bertahun-tahun. Kalau kita perhatikan, kebiasaan apapun yang terasa sulit dilepaskan, biasanya punya satu kesamaan. Ada rasa lega di baliknya. Masturbasi bekerja seperti tombol cepat yang memberi kelegaan itu. Bukan hanya soal sensasi fisik, tapi ada proses di otak yang membuatnya terasa seperti tempat pelarian yang aman. Begitu rasa itu muncul, otak langsung mencatatnya sebagai sesuatu yang patut diulang. Otak kita punya cara unik dalam membentuk kebiasaan. Setiap kali kita melakukan sesuatu yang menghasilkan rasa lega, otak mengeluarkan zat yang membuat kita merasa nyaman. Zat inilah yang memberi sinyal ke otak bahwa tindakan tadi bernilai. Akhirnya, tanpa perlu disadari, tubuh mulai mengingat pola itu. Merasa bosan, cari jalan keluar cepat. Dapat rasa nyaman, ulangi lagi nanti. Coba bayangkan, seperti seseorang yang selalu makan manis ketika stres. Mungkin awalnya hanya sekali, tapi karena setelah makan manis itu stresnya turun sedikit, otak mengingatnya. Lain kali stres muncul, tubuh otomatis mencari gula lagi. Bukan karena dia benar-benar lapar, tapi karena otak menghubungkan gula dengan rasa nyaman. Masturbasi sering berjalan mirip seperti itu. Bukan karena dorongan fisik yang besar, tapi karena otak menganggap itu cara tercepat meredakan sesuatu yang tidak enak. Yang membuatnya semakin kuat adalah kenyataan bahwa tidak ada konsekuensi langsung yang terasa. Misalnya kalau kita makan berlebihan, tubuh langsung merasa begah. Kalau begadang, kita langsung mengantuk keesokan harinya. Tapi masturbasi tidak memberi tanda yang begitu jelas. Justru ini membuat otak semakin sulit membedakan antara kebutuhan dan kebiasaan. Contoh lain misalnya begini, bayangkan kamu sedang sendirian di kamar, tidak ada aktivitas menarik, dan pikiran sedikit kacau. Dalam situasi seperti itu, otaknya seolah berkata, kamu lagi nggak enak,
Ayo cari yang bisa bikin tenang. Dan karena otak sudah terbiasa dengan pola tertentu, dia langsung memberi dorongan ke arah itu. Seperti jalur yang sudah terbuka lebar dan mudah dilewati. Semakin sering dilewati, semakin sulit mencari jalur lain. Yang menarik adalah, kebiasaan ini tetap bisa muncul meskipun seseorang sebenarnya tidak benar-benar sedang butuh. Kadang itu muncul hanya karena pikiran sedang buntu, atau tubuh bosan, atau bahkan hanya karena kesepian yang muncul sebentar. Rasanya seperti seseorang yang membuka kulkas berkali-kali walau tidak lapar. Bukan mencari makanan, tapi mencari sesuatu yang bisa mengisi kekosongan kecil dalam diri. Inilah yang membuatnya terasa sulit dihentikan. Bukan karena seseorang tidak punya kontrol, tapi karena otak sudah membangun jalur otomatis yang menghubungkan rasa tidak nyaman dengan tindakan yang menghasilkan kenyamanan cepat. Selama jalur itu masih kuat, tubuh akan cenderung kembali ke sana setiap kali ada jeda kecil dalam hidup. Namun, memahami mekanismenya membuat kita melihatnya dari sudut yang lebih netral. Masalahnya bukan pada dirinya, tapi pada pola yang terbentuk tanpa disadari. Pola yang sama yang membuat seseorang tidak sadar menghabiskan waktu berjam-jam scroll media sosial atau ngemil tanpa berhenti. Selama rasa lega itu ada, kebiasaan itu akan terus mencoba kembali. Kalau kita melihat lebih dalam, ada sesuatu yang menarik. Seringkali, dorongan untuk masturbasi tidak muncul dari tubuh, tapi dari pikiran yang sedang mencari kenyamanan. Banyak orang mengira ini murni soal hasrat fisik, padahal kenyataannya lebih kompleks. Ada situasi emosional tertentu yang membuat otak menganggap masturbasi sebagai jalan keluar paling mudah, bahkan ketika tubuh sebenarnya tidak memintanya. Misalnya ketika seseorang merasa kosong. Kekosongan itu bukan sedih, bukan marah, tapi semacam hening yang membuat otak tidak nyaman. Pada momen seperti itu, tubuh mencari sesuatu yang bisa memberi sensasi, bahkan hanya sebentar. Itu sebabnya masturbasi sering muncul seperti pelarian kecil dari perasaan yang sulit dijelaskan. Contoh lain misalnya begini. Setelah hari panjang yang penuh tekanan, otak tidak hanya lelah, tetapi juga jenuh. Bukan hanya karena capek fisik, tapi karena terlalu banyak hal menumpuk di dalam. Dalam keadaan seperti itu, apapun yang memberi sedikit rasa lega langsung terlihat menarik. Masturbasi menjadi seperti tombol reset yang singkat, sesuatu yang memberi jeda di tengah kekacauan mental. Terkadang kebiasaan ini juga muncul karena seseorang merasa tidak punya ruang aman untuk mengungkapkan emosi. Ketika seseorang marah tapi tidak bisa bicara, atau sedih tapi tidak punya tempat untuk bercerita, emosi itu tidak hilang, hanya tersimpan di dalam. Tubuh lalu mencari cara lain untuk meredakan tekanan. Bagi beberapa orang, masturbasi menjadi cara untuk menurunkan beban yang mereka tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Ada juga situasi di mana masturbasi muncul sebagai cara menghindar dari kenyataan. Ketika seseorang merasa tidak berharga, merasa gagal, atau merasa sendirian, otak ingin menjauh dari perasaan itu. Masturbasi memberikan pengalaman singkat di mana seseorang bisa melupakan semua hal negatif itu. Walaupun hanya berlangsung sebentar, rasa lega itu cukup bagi otak untuk mengatakan, lakukan lagi nanti kalau kamu merasa buruk. Yang menarik adalah, semua proses ini terjadi begitu cepat, sehingga kita jarang menyadarinya. Kadang kita hanya merasakan dorongan, padahal di balik dorongan itu, ada emosi yang belum diberi ruang. Seperti rumah yang berantakan, lalu kita menutup pintunya rapat-rapat supaya tidak terlihat. Masturbasi menjadi seperti menyapu debu ke bawah karpet, membuatnya tampak bersih sementara, padahal masalahnya tetap ada di sana. Kalau kita melihatnya dari sudut ini, kebiasaan tersebut bukan sekedar perilaku fisik, tetapi cara tubuh mengelola emosi yang tidak terselesaikan. Ini menjelaskan kenapa kebiasaan ini bisa kembali, meskipun seseorang sudah berusaha menghindarinya. Yang dicari bukan semata-mata sensasi, tapi ketenangan. Bukan karena lemah, tapi karena belum punya cara lain yang terasa lebih aman untuk menghadapi emosi itu. Pemahaman ini bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk menyadari bahwa di balik sebuah kebiasaan ada cerita yang lebih dalam. Kadang bukan tubuh yang butuh sesuatu, melainkan hati yang meminta dipahami. Dan selama emosi itu tidak diberi tempat, otak akan terus mencari pelarian tercepat yang bisa ia temukan.
Setelah memahami bahwa kebiasaan ini bukan semata soal nafsu, tapi soal pelarian dari emosi yang tidak kita sadari, langkah berikutnya adalah mulai menata ulang cara kita merespons perasaan itu. Bukan dengan memaksa diri berhenti, tapi dengan memberi diri kesempatan untuk memahami apa yang sebenarnya aku butuhkan saat ini. Ketika dorongan muncul, biasanya ada perasaan lain yang datang lebih dulu. Entah itu cemas, bosan, kesepian, atau hanya ingin menenangkan pikiran. Begitu kita mulai menyadari pemicunya, pola yang tadinya terasa otomatis mulai kelihatan bentuknya. Dan saat pola terlihat, kita punya pilihan. Solusinya bukan menghentikan dorongan seketika, tetapi menciptakan jarak kecil. Sebuah jeda. Jeda itu memberi otak waktu untuk berpikir sebelum tubuh bergerak. Jeda bisa sesederhana berdiri dan keluar dari kamar, cuci muka, tarik napas panjang, atau ambil air minum. Hal kecil seperti ini memberi sinyal ke otak bahwa ada opsi lain selain kebiasaan lama. Dan yang menarik, perubahan sering dimulai dari hal-hal kecil seperti itu. Selain menciptakan jeda, kita perlu memberi tubuh dan pikiran jalan keluar yang lebih sehat dari sekedar pelarian cepat. Misalnya mengalihkan fokus ke aktivitas yang benar-benar membuat tenang. Jalan kaki sebentar, jogging, menulis buku, mandi air hangat, atau mengerjakan hal kecil yang bikin pikiran sibuk. Tujuannya bukan lari, tapi memberi tubuh sensasi nyaman tanpa harus mengambil jalan pintas yang sama terus-menerus. Yang tidak kalah penting adalah memahami bahwa kebiasaan ini bisa tumbuh subur jika kita tidak memiliki ruang untuk menyalurkan stres atau emosi secara sehat. Itu sebabnya tidur cukup, olahraga ringan, dan rutinitas harian yang tertata punya pengaruh sangat besar. Karena ketika pikiran lebih stabil, dorongan untuk melarikan diri pun melemah dengan sendirinya. Dan satu langkah yang sering diremehkan, bercerita pada seseorang yang dipercaya, atau menulis perasaan secara jujur. Keduanya membantu mengurai emosi yang biasanya memicu kebiasaan ini tanpa kita sadari. Pada akhirnya, keluar dari pola ini bukan soal melawan diri sendiri, tapi memahami diri sendiri. Karena ketika kita mulai mengerti apa yang sebenarnya kita cari, ketenangan, kelepasan stres, validasi, atau sekedar rasa ditemani, kita bisa menemukan cara lain yang lebih sehat untuk memenuhinya. Perubahan tidak perlu tiba-tiba. Cukup satu pilihan kecil, satu jeda singkat, satu momen sadar setiap harinya. Pelan-pelan, kebiasaan yang dulu terasa menguasai hidupmu akan kehilangan cengkeramannya. Dan ketika itu terjadi, kamu bukan hanya berhenti dari kebiasaan buruk, kamu sedang membangun versi diri yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih utuh. Kadang kita nggak sadar kalau kita sedang terjebak dalam pola yang kita ciptakan sendiri. Tapi begitu kita mulai melihatnya dengan jujur, semuanya perlahan berubah. Bukan karena kita tiba-tiba jadi kuat, tapi karena kita akhirnya memilih untuk memahami diri sendiri. Jadi kalau kamu sampai di bagian akhir ini, itu artinya kamu sudah mulai melangkah. Pelan-pelan saja, yang penting arahmu benar. Sampai ketemu di video berikutnya, geng!